Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Maulidina dengan NIM 231110241211013 dari S1 Perawatan Fakultas Ilmu Perawatan. Jadi saya di sini akan membahas atau memberikan tanggapan atas materi sejarah Muhammadiyah, terutama pada 4 poin penting yang ada dalam berdirinya Muhammadiyah, yaitu pendahuluan atau latar belakang Muhammadiyah, lalu ada pembaruan dunia Islam, masuknya Islam di Nusantara, dan berdirinya Muhammadiyah. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan sebuah manfaat. Oke, jadi kita langsung aja mulai dari latar belakang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah sendiri bukan sekedar sebuah organisasi, namun sebuah gerakan pencerahan yang lahir dari kegelisahan seorang tokoh besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kala itu kondisi umat Islam terjebak dalam kebekuan pemikiran dan praktik keagamaan yang jauh dari sumber ajaran Islam yang murni, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Muhammadiyah itu hadir dengan semangat membangkitkan kembali ajaran Islam yang murni itu, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Muhammadiyah sendiri diambil dari Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Ini adalah sebuah strategi cerdas agar mereka bertanya, belajar, dan akhirnya mereka memahami makna Islam yang sebenarnya. Nah, jadi gerakan ini tidak hanya menekankan dakwah, tetapi juga melakukan sebuah pembaruan di berbagai bidang kehidupan. Dari pengajian Sidratul Muntaha untuk kaum ibu dan pemuda, hingga pendirian lembaga pendidikan modern seperti Ugi School Muhammadiyah yang kini dikenal sebagai Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat. Muhammadiyah sejak awal menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan umat melalui pendidikan dan pemahaman yang rasional. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu memimpin Muhammadiyah hingga tahun 1922. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim hingga 1934, yang dimana dia menjaga semangat pembaruannya tetap menyala. Tentu Muhammadiyah memiliki visi misi, yang dimana visi Muhammadiyah adalah menjadi gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan semangat pembaruan atau tajdid, serta istiqomah dalam melaksanakan dakwah di segala bidang kehidupan demi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu untuk misi utama Muhammadiyah itu meliputi 1. Penegakan tauhid yang murni, 2. Pemahaman agama dengan akal sesuai semangat ajaran Islam, 3. Penyebaran ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, 4. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, kini lebih dari 1 abad kemudian Muhammadiyah telah menjadi kekuatan besar yang menyentuh seluruh penjuru negeri, dengan muktamar yang kini digelar setiap 5 tahun sekali. Nah, Muhammadiyah terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lanjut untuk poin kedua, yaitu pembaharuan dunia Islam, yang dimana peradaban Islam merupakan cerminan dari wajah Islam dalam lintasan sejarah yang terbentuk dari kemajuan akal, ilmu pengetahuan, serta politik umat Islam. Ia lahir dari visi suci Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin dan diwujudkan melalui kebudayaan yang menyatu dalam spirit, wahyu, dan tradisi keilmuan Islam. Meski hadir dalam berbagai bentuk dan ragam budaya, kebudayaan Islam tetap bersandar pada norma ilahi yang menjadikannya satu kesatuan universal. Nah, dari sinilah muncul semangat pembaruan atau tajdid dalam Islam yang menghidupkan kembali nilai-nilai tauhid di tengah tantangan zaman.
Nah, pembaruan Islam atau tajdid ini tidak hanya bermakna kembali kepada kemurnian ajaran, namun juga membawa makna penyegaran dalam bentuk pemikiran, pemahaman, dan pengemasan ajaran Islam yang relevan dengan konteks kekinian. Nah, para tokoh seperti Imam Ghazali, Muhammad Abduh, dan Jamaluddin Al-Afghani menjadi pelopor dalam gerakan tajdid yang bersifat spiritual, intelektual, dan sosial. Nah, tajdid ini atau pembaruan terbagi dalam dua kecenderungan. Ada salafi dan reformis. Nah, salafi sendiri berfokus pada pemurnian dari bid'ah dan khurafat, sedangkan reformis modernis yang mendorong rasionalitas dan kemajuan melalui reinterpretasi ajaran Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, gerakan pembaharuan ini lahir sebagai reaksi atas stagnasi pemikiran akibat dominasi taklid dan ditutupnya pintu ijtihad. Para pembaru menolak anggapan bahwa rasionalitas bertentangan dengan iman, dan justru menegaskan bahwa ijtihad adalah kunci untuk merespon tantangan modern. Reformasi ini menyasar banyak aspek, dari pendidikan, kesetaraan gender, hingga kesadaran politik dan nasionalisme umat Islam untuk bangkit melawan penjajah. Pembaharuan dalam Islam mencakup dua ranah utama. Yang pertama dalam bidang akidah dan ibadah sebagai upaya ajaran dari pengaruh luar agar iman tetap hidup dan murni. Lalu yang kedua dalam bidang muamalah duniawiyah yang menjadi ruang kreatif umat Islam untuk melakukan modernasi di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya selama tetap berada dalam koridor ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, tajdid adalah denyut nadi peradaban Islam yang agar terus hidup, berkembang, dan memberikan solusi bagi umat dan kemanusiaan. Nah, dalam dunia pembaharuan Islam ini ada yang namanya masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam ini tercatat berlangsung dari abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi saat peradaban Islam meluas dan berkembang pesat. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, berdirilah pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Universitas Iskandariyah dan Darul Hikmah. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menulis karya monumentalnya yang menjadi rujukan dunia. Di Andalusia, Islam mencapai kejayaan lewat arsitektur Masjid Cordoba dan Istana Alhambra. Bahkan dinasti Fatimiyah ikut memperkaya dunia Islam lewat pembangunan perpustakaan besar. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Dunia Islam mengalami kemunduran akibat krisis kompleks dari berbagai bidang. Krisis sosial politik muncul karena umat Islam mulai meninggalkan nilai-nilai Islam dan hanya menjalankan ajaran secara formalistik. Mereka melupakan semangat berpikir kritis dan rasionalitas seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, sehingga kemajuan yang dahulu mereka capai perlahan itu menghilang. Nah, krisis keagamaan juga terjadi akibat pandangan jumud para ulama yang menutup pintu ijtihad. Umat Islam hanya diminta mengikuti pendapat ulama masa lalu tanpa ruang berpikir kritis atau penyesuaian dengan konteks zaman. Padahal para imam besar seperti Imam Syafi'i atau Imam Malik sendiri tidak pernah mengklaim kebenaran mutlak atas pendapat mereka. Semua krisis ini memperkuat pentingnya tajdid sebagai kebutuhan mendesak. Tanpa pembaruan dan ijtihad, umat Islam akan terus tertinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Namun, dalam semangat tajdid, Islam dapat bangkit kembali menjadi cahaya peradaban, membimbing umat manusia dalam nilai-nilai adil. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu masuknya Islam di Nusantara. Pertama-tama, Islam itu masuk ke Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang
sangat penting dalam sejarah Nusantara. Nah, beberapa teori menyatakan bahwa Islam itu telah masuk dari abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Namun baru benar-benar tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Nah, hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah pesisir Sumatera Utara dan kemudian ke Jawa hingga ke Indonesia bagian timur. Pada masa-masa awal itu Islam kemungkinan hanya dianut oleh pedagang Arab atau Timur Tengah yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Baru setelah kehancuran Baghdad oleh Hulagu Khan pada abad ke-13, pusat perdagangan Muslim bergeser ke Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, sehingga mempercepat proses Islamisasi dan memperkuat posisi Islam secara politik dan sosial. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan jaringan perdagangan, dakwah para ulama, serta akulturasi budaya lokal. Meskipun begitu, kepastian kapan dan bagaimana konversi besar-besaran penduduk lokal terjadi masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan, karena minimnya sumber yang benar-benar mendetail dan objektif. Nah, proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap. Islam pertama kali masuk pada abad ke-7 dan mulai berkembang luas pada abad ke-13. Nah, penyebarannya terjadi melalui berbagai cara, salah satunya melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Mereka membentuk komunitas muslim di pelabuhan-pelabuhan dagang yang disebut Pekojan. Selain itu, perkawinan antara pedagang muslim atau ulama dengan bangsawan lokal yang mempercepat proses Islamisasi. Contohnya, kelahiran Raden Patah dari perkawinan Raja Brawijaya dan Putri Campa, atau Syarif Hidayatullah dari Rara Santang dan Syarif Abdullah. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui ajaran tasawuf yang bercampur dengan unsur mistik dan mudah diterima oleh masyarakat, serta lewat pendidikan di pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama dan mencetak para ulama. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui dakwah para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka memainkan peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana dan damai. Penyebaran di luar Jawa dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman di Sulawesi, serta Tuan Tunggang Parangan di Kalimantan. Nah, Islam mudah diterima masyarakat Indonesia karena syarat masuk Islamnya yang sederhana, lalu ajarannya yang tidak membeda-bedakan status sosial, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Selain itu, penyebarannya yang dilakukan tanpa kekerasan dan situasi politik saat itu, seperti runtuhnya Kerajaan Majapahit dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, itu adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara, terutama di Indonesia. Lalu terakhir kita akan masuk ke sejarah berdirinya Muhammadiyah. Secara singkat, dalam kondisi sosial politik yang saat itu tidak menentu pada awal abad ke-20, muncullah sosok pembaru yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki kepedulian besar terhadap kondisi umat Islam dan masyarakat pribumi saat itu. Ia mendirikan organisasi dakwah bernama Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta dengan tujuan membangkitkan kembali semangat Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, nama Muhammadiyah ini dipilih agar anggotanya dapat meladeni akhlak dan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam pendiriannya, Ahmad Dahlan dibantu oleh tokoh-tokoh dari Kauman dan dukungan dari organisasi Budi Utomo untuk memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Muhammadiyah bertujuan menyebarkan ajaran Islam kepada Bumi Putra, khususnya di Jawa dan Madura, serta meningkatkan pemahaman agama anggotanya melalui pendidikan dan amal sosial. Faktor berdirinya Muhammadiyah ini dapat dibagi menjadi subjektif dan objektif. Nah, secara subjektif munculnya Muhammadiyah ini berakar dari perenungan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terhadap surat Ali Imran ayat 104 tentang pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ia prihatin atas kondisi umat Islam yang saat itu jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, terjebak dalam praktik syirik, bid'ah, taklid buta, serta minimnya persatuan umat. Nah, sementara itu secara objektif, munculnya Muhammadiyah juga dilatar belakangi oleh rendahnya kualitas pendidikan umat Islam. Dominasi tradisi lokal yang belum sepenuhnya terislamisasi, serta pengaruh misi Kristen dan pendidikan Barat yang disebarkan melalui sistem kolonial Belanda. Sistem pendidikan kolonial cenderung bersifat sekuler dan tidak mengajarkan agama sehingga melahirkan generasi yang terbaratkan dan menjauh dari ajaran Islam. Nah, secara internal, umat Islam Indonesia kala itu masih mempraktikkan agama secara dogmatis dan tidak kritis, warisan dari proses islamisasi sebelumnya yang dipengaruhi oleh tasawuf dan mazhab fikih. Sedangkan secara eksternal, politik kolonial Belanda dan ekspansi pendidikan misi Kristen menjadi tantangan nyata yang mengancam eksistensi Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan merespon tantangan ini dengan mendirikannya sebuah organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang tidak hanya berfokus pada pemurnian akidah, tetapi juga pada pendidikan, pemberdayaan sosial, ikut mempercepat proses islamasi di Nusantara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, penjelasan atau apapun, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.